Guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai. Di hari Selasa ini kita mendapati sebuah kasus ya. Menurut gua nih kasus sih. Yang kasusnya nggak gede, tapi blunder buat sebuah toko besar menurut gua gitu ya. Kenapa ini gua bahas ya? Karena melibatkan toko besar. Bukan untuk mencari nama, bukan juga untuk mencari fame, juga bukan juga untuk ngedompleng ya. Tapi lebih ke gini, toko sebesar ini kok sistemnya ngaco ya gitu. Karena menurut gua toko sebesar ini harusnya mempunyai sistem yang bagus banget, dan kesalahan yang terjadi janganlah kesalahan-kesalahan yang ecek-ecek banget. Menurut gua sayang karena kesalahan yang terjadi di konten kali ini, yang gua bawain kali ini sebenarnya kesalahan yang sepertinya dibuat-buat gitu ya. Dan again, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terus nyalain loncengnya biar kalian dapet info update dari Isekai. Terus juga yang mau nyawer silakan sawernya di pojok kanan bawah. Jadi langsung aja kita mulai drama di hari Selasa ini guys. Jadi gini guys, punya toko official di marketplace. Tapi yang kita bahas adalah marketplace Shopee. Nah, di Shopee ini si bikin campaign-nya adalah diskon Black Friday. Diskonnya lumayan gede lah ya, mantep lah ya gitu. Nah, adalah beberapa teman-teman gua yang beli. Di sini gua cuman menampilkan dari salah satu ya. Yang gue tahu sendiri sejauh ini yang udah speak up ke gue ada 3 orang, tapi yang gue tampilkan cuman 1, biar kita nggak pusing sudut pandang siapa yang mau kita lihat, yang mau kita bawain. Kalau nggak, kalau bawain semua juga pusing semua. Nah, setelah dibeli barangnya sama temen gue, jadi temen gue tuh tahu kan, udah dapat info namanya anak-anak mainan kan. Oh, bakalan ada sale nih. Ya udah deh, malam-malam mereka ngeliat tuh barang-barang apa aja yang mereka mau, masukin ke keranjang atau dimasukin ke wishlist ibaratnya gitulah. Jadi mereka di situ udah buang waktu nih selama sejam 2 jam untuk mencari barang apa yang mereka mau beli. Besok paginya jam 9 temen gue ini belilah barangnya. Jebret, dibayarlah langsung lah. Yang diincer nih, berapa hari kemudian dapat informasi ternyata barang dibatalkan oleh sistem, dibatalkan oleh marketplace. Nah, punya telusur, temen gue nanya ke marketplace, kenapa dibatalin? Ini langsung sambil gue tampilin ya screen capture-nya guys ya. Nah, temen gue nih di sini nih beli Transformer Legacy Evolution Armada sama TRA Legacy Uni Voyager Class Cybertron apalah nih, gue nggak tahu nih. Totalnya ada di sini. Terus abis itu di atasnya tulisan pesanan dibatalkan pada 30 November karena penjual tidak mengatur pengiriman tepat waktu. Lanjut ya. Nah, terus karena dibatalkan akhirnya temen gue ngobrol dengan si sellernya. Sellernya itu, Kak, pesanan dibatalkan segala macam. Halo Bapak Jonas Andrew, kami mohon maaf dan nyamanannya. Saat ini status pesanan tidak terproses dikarenakan kami membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengemasan. Hal ini akan kami jadikan bahan evaluasi ke depannya agar kendala sebelumnya tidak terjadi lagi. Terima kasih. Jadi intinya si pihak melalui chat di Shopee menyatakan kalau mereka tuh keteteran, mereka tuh waktunya nggak ada untuk melakukan packing. Di sini aja gue ngerasa mereka udah salah ya. Tempat atau perusahaan sebesar itu harusnya punya tim yang melayani khusus penjualan offline toko dan khusus penjualan online. Apalagi lu udah membawa nama official store gitu ya. Ya udah harus ada sih orang yang ngatur ini stok online, ini stok offline. Kalau misalkan stok offline-nya habis, ngambil dari online, harus ada sistemnya. Kalau begitupun sebaliknya, ini proses atau tim yang untuk melakukan pengepakan, untuk melakukan QC, untuk mengantar ke JNE atau pick up atau apa, harusnya udah ada sih. Karena gue yakin perusahaan sebesar ini pasti karyawannya banyak banget. Gue yakin banget guys. Nah, terus lanjut ya guys. Ini obrolan sama temen gue. Di sini ada chatting di atasnya yang nggak ke screen capture ya guys ya. Tapi intinya temen gue tuh nanya, ini kalau mau dilanjutin gimana caranya nih? Apakah bisa melalui transaksi di luar marketplace? Terus dijawab lagi sama mereka, promo akan berubah sewaktu-waktu. Silakan terus memantau halaman toko kami karena akan terus muncul produk-produk dan promo terbaru dan tidak bisa melakukan transaksi di luar toko kami. Nah, terus dibales, ya sama toko situ juga dong, tanggung jawabnya mana? Silakan terus memantau bagaimana. Saya harus tunggu tahun depan gitu, ngaco. Nah, ini maksudnya gini ya guys ya. Maksud temen gua adalah seperti ini. Barang ini kan tidak jadi ditransaksikan atau dibatalkan karena pihak yang lama melakukan packing. Bukan karena Shopee-nya loh. Shopee di sini nggak salah. Sistem membatalkan transaksi ini karena seller, karena penjual tidak melakukan pengiriman dengan batas waktu tertentu, otomatis dibatalkan oleh sistem. Nah, terus habisnya temen gua ngomong, chatting langsung, ya udah tanggung jawabnya mau gimana gitu. Maksud temen gue sebenarnya simple. Kalau barangnya habis, ya lu kasih tahu dong, barang ini habis, barang ini nggak ada. Oke, temen gue akan beli barang yang lain.
tapi tetap memanfaatkan diskon Black Friday. Jadi misalkan diskon Black Friday-nya misalkan 50% nih. Gua mau barang A. Barang A habis. Ya udah nggak apa-apa, gue beli barang B. Tapi gue pakai diskon Black Friday juga. Barang B juga habis, ya udah gue beli barang C. Tapi gue pakai diskon Black Friday juga. Jangan lu diem aja. Promo waktunya sudah selesai, sudah lewat. Barang nggak dapet. Informasi pembatalan atau barang tidak dikirim juga nggak dapet. Dan lu tidak bisa memakai diskonnya ini. Admin malah jawab, ya udah tunggu aja promo-promo berikutnya. Ya gimana tunggu tahun depan? Emang barangnya masih ada tahun depan. Apalagi barang-barang mainan. Apalagi kita yang kolektor ini kan. Belum tentu barangnya masih ada tahun depan. Ada duit pun belum bisa beli barangnya. Atau ada kompensasi seperti apa? Misalkan, Kak, sorry Kak, promonya udah habis. Barangnya nggak kekirim. Tapi barangnya ada di toko ini nih. Ada di cabang ini nih, kakak kesana aja, nanti ketemu sama PIC ini. Kita sudah sampaikan barangnya untuk di-keep, nanti kakak bisa ambil dengan diskon yang sama. Misalkan seperti itu. Atau misalkan juga solusi ketiga nih, Kak, sorry Kak, barangnya udah sold out, barangnya salah, kita salah stok opnam, kita salah ini. Ini voucher deh buat kakak 200.000, atau ini voucher buat kakak 100.000 sebagai tanda terima kasih dan maaf kita gitu. Itu kan lebih enak gitu. Ini tidak ada sama sekali guys. Nah itu yang membuat temen gue ini kesel. Nah waktu kita lagi curhat, tektokan, ternyata masuk juga di WhatsApp grup yang menyatakan kalau memang gue juga kena nih. Ada juga yang bilang temen gue juga kena nih. Pada ngasih screen capture, cuman ya dan again gue malas masukin terlalu banyak ya guys. Ntar kita bingung. Terus gue bacain lagi ya guys. Sekarang chattingnya pindah ya melalui chatting WhatsApp. Terima kasih, kami akan menghubungkan Anda dengan tim customer service kami. Mohon menunggu di chat ini. Bapak Jonas, saya dengan Hanan. Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini? Selamat sore Kak, maaf ini kemarin saya beli barang waktu Black Friday kemarin lewat marketplace Shopee. Ternyata pagi ada notifikasi dibatalkan oleh sistem. Saya mau beli dengan diskon yang sama sudah tidak bisa. Ini solusinya bagaimana ya? Saya kecewa sekali dikasih screen capture-nya ya. Mohon maaf atas kenyamanan, mohon dibantu informasikan nomor pesanan agar kami bisa bantu cek. Kasih nomor pesanannya. Perihal tersebut akan kita teruskan ke tim terkait. Apa ada hal lain yang bisa kami bantu? Solusinya bagaimana ya? Mohon kesediaannya menunggu balasan chatnya pada akun Shopee Anda. Perihal tersebut sudah kami teruskan ke tim terkait. Baik, saya sudah chat dengan Shopee sebelumnya. Cuman diberikan permintaan maaf, bukan solusi. Untuk maaf dan ketidaknyamanannya perihal tersebut sudah kami teruskan ke tim terkait ya. Mohon menunggu balasan chatnya. Perihal promo pada online tersebut bersifat berjalan, sehingga kami tidak dapat memastikan ketersediaan stok yang sedang berlangsung. Mohon kesediaannya cek secara berkala. Promonya kan Black Friday Kak, berlaku di semua cabang di hari itu kan ya. Offline juga ada. Mohon maaf perihal ketersediaan promo pada store offline. Pada store kami belum dapat memastikan. Kami sarankan mendatangkan store terdekat dari Anda ya. Saya bukan nanya yang sekarang ya Kak, nanya yang saya kemarin dapat karena kesalahan di pihak kidsnya tidak memproses pesanan. Balik lagi guys, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami tidak dapat memastikan mengenai kesediaan produk tersebut secara fisik hingga tahap persiapan pengiriman. Nah ini udah salah menurut gue sih. Kalian harusnya punya sistem. Ini produk udah kayak di Gojek aja. Kurir sedang menuju ke tempat pengambilan. Kurir sudah mengambil. Kurir sedang menuju ke tempat pengantaran. Barang sudah diantarkan. Harusnya ada sih. Kalau kita belanja di eBay pun kan ada begitu-begituan kan ya. Dan eBay itu di zaman dulu ya harusnya pihak-pihak pun harusnya udah punya sistem seperti itu sih. Ini barang lagi proses pengecekan ya. Ini barang lagi ini ya. Dan gue yakin udah ada SOP-nya. Ini kalau barang udah masuk, udah ada order, itu berapa jam udah harus masuk packing, atau berapa hari udah harus masuk packing dan masukin resi. Itu gue yakin udah ada. Yakin banget gue. Cuman ini menurut gue memang kesalahan blunder yang blee sih. Bukan rocket science, tapi ya blee aja gitu. Gue terusin ya. Produk yang telah dipesan diupayakan tersedia. Sebagai informasi pengecekan stok dapat dilakukan secara sistem. Namun stok produk pada online store bersifat berjalan. Artinya ada kemungkinan stok berubah saat Anda melakukan pembelian atau pembayaran. Ya iya, nggak apa-apa. Tapi saat lu tidak dapat barang, batalin atau kasih tahu. Ini bukan dibatalin, tapi dibatalin oleh sistem, bukan dibatalkan oleh seller. Harusnya kalau memang stok barang yang nggak ada, ya seller yang membatalkan, bukan sistem. Ini didiemin, sistem yang membatalkan. Beda ya guys. Harusnya sekali lagi seller kasih tahu, oh bro, sorry, walaupun lu udah check out, barang lu nggak ada nih. Solusinya mau gimana? Ini nggak nih, didiemin aja sampai dibatalkan oleh sistem. Saat sistem membatalkan ya, diskon Black Friday-nya udah lewat.
Selain itu, kesediaan juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Apabila produk tersedia dalam sistem, namun dalam tahap persiapan pengiriman ternyata kondisi produk tidak layak jual, kami tidak memiliki stok untuk pengganti, maka dinyatakan produk tersebut tidak tersedia. Mohon maaf atas kenyamanan. Blablabla. Sekedar konfirmasi ya kak, untuk pertimbangan saya pesan hari pada tanggal 29 dan baru mendapatkan notifikasi pemesanan pembatalan keesokan harinya saat promo sudah berakhir tuh kan. Kalau di hari yang sama, saya terinfo ketersediaan barang tersebut tidak sesuai, saya akan dengan legowo menerima kondisi dan akan mengganti dengan barang lain. Karena memang mau memanfaatkan diskon Black Friday-nya, guys. Mohon maaf atas kecewaan yang Anda rasakan. Hal tersebut sudah kami teruskan ke tim marketplace Shopee dikarenakan untuk penanganan berbeda dengan pemesanan pada website ya. Oke. Saya beralih ke Anda justru karena dari tim Shopee tidak memberikan solusi. Saya anggap Anda customer service pusat. Semoga ada solusi yang memuaskan. Mohon maaf Bapak Jonas Hendro, untuk penanganannya berbeda ya. Jadi saya harus kemana? Gitu. Silakan dapat menghubungi seller chat Shopee ya, dikarenakan Anda melakukan pemesanan melalui marketplace Shopee. Jadi lempar-lempar lah ya. Capek lah kalau kayak gini ya guys ya. Seperti yang saya sudah kemukakan sebelumnya, saya sudah hubungi dan belum ada solusi. Nah jadi kalau menurut gua sih guys, ya ini sebuah kejadian yang sangat gue sayangkan. Gua menyayangkan pihak Shopee pusat yang juga ngelempar ke Shopee Marketplace, yang jawabannya juga bertele-tele dan sepertinya terkesan seperti template ya. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah pihak yang melakukan penanganan untuk Marketplace sih. Kalau barangnya nggak ada ya langsung batalin dong, sejam 2 jam kemudian atau 3 jam ya, atau 10 jam kemudian batalin dong gitu kan. Terus kasih tahu barangnya nggak ada nih kak, atau barangnya rusak nih nggak layak jual, atau barangnya ternyata salah stok nih atau apa nih gitu. Nah kalau dengan begini ya menurut gue sayang sih. Soalnya kenapa sayang? Kalau memang lu kasih tahu, mungkin aja si teman gue ini belanja barang lain yang lebih mahal ya kan. Oh yang dia mau nggak ada nih, udah deh gue beliin aja deh. Tapi walaupun lebih mahal ya nggak apa-apa lah, daripada gue nggak dapat Black Friday, gue tetap beli deh. Tapi tetap memanfaatkan diskon Black Friday guys. Sebenarnya solusinya banyak sih ya. Sekali lagi lu bisa batalin langsung sambil kasih tahu. Terus abis itu lu bisa assign temen gue ini ke toko terdekat dengan diskon yang sama gitu ya. Karena ada buktinya dia beli dengan kurun waktu yang masih sale gitu kan. Cuman barangnya aja nggak dapet karena kesalahan dari pihak nya gitu kan. Atau satu lagi ya lu kasih kompensasi apa kek, ya ibaratnya uang tutup mulut lah gitu. Nih gua kasih deh nih 100.000 buat lu beli voucher, terserah lu mau beli apa aja deh. Sampai kayak gini loh guys. Hai Bapak Johan, maaf atas kenyamanan, namun perihal harga bersifat fluktuatif ya atau berubah-ubah ya, menyesuaikan promo yang ada. Terima kasih. Saya juga tahu, justru karena tidak diproses makanya sampai sudah berubah, makanya saya kesal dibilang gitu. Saya mau beli yang ada stok aja, tapi diskonnya sesuai yang dibatalkan gitu aja kok nggak ngerti. Jadi intinya dia beli barang lain nggak masalah guys. Dia mau barang yang dia mau habis nih nggak apa-apa. Gue beli yang lain nggak apa-apa, tapi gue tetap mau pakai diskon Black Friday-nya. Kenapa? Karena itu bukan kesalahan gua, tapi kesalahan dari pihaknya. Udah itu aja, dia cuma minta pertanggungjawaban doang gitu. 3 days later. Oke guys, jadi ini video tambahan ya. Kenapa baju gue beda dan lightingnya beda? Sengaja kita bikin beda untuk ngasih tau ke kalian kalau ini adalah footage tambahan yang diambil di hari yang berbeda. Jadi gini guys, kirain gue tuh kemarin masalahnya udah kelar di kemarin itu. Ternyata enggak. Ternyata si Andrew ini, temen gue ini berusaha untuk beli lagi karena diskonnya ternyata ada lagi dan lanjut lagi. Tapi bukan pakai nama Black Friday ya. Pokoknya diskonnya ada lagi lah 50%. Jadi tiba-tiba gue di WA, diskonnya ada lagi, sambil ketawa. Lu ambil apa? Gue nitip kit 50% dong. Gue beli kit sama Starscream. Udah pas kalau gitu. Oke lah kalau begitu, bisa pesan lagi sih. Tapi kalau lu pesan gara-gara gua doang kagak usah dok, gue bilang. Soalnya si Andrew ini dokter ya guys. Gue nggak pengen amat. Intinya gini, gua nitip nebeng di purchase dia si kit biar dapat 50%. Terus penasaran doang sih, gue bilang, belum tentu juga nyampe. Terus nggak ada pengen apa-apa lagi opa. Gue bilang, gue sih nggak ada pengen apa-apa lagi ya. Terus tiba-tiba dia ngasih screen capture, anjir crash app-nya. Terus gua iseng dong buka marketplace saingan gitu. Ternyata di marketplace saingan juga ada tapi stoknya habis gitu. Terus akhirnya si dokter habis pesen langsung message ke official store-nya sambil ngomong, saya pesan lagi, semoga kali ini sampai ya. Kali ini saya mohon diproses dengan benar, si dok bilang begitu kan. Nah, di sini dia kasih lihat bukti pesanannya. Jadi mau nitip apa? Kit 50%. Kalau ada yang mau, oke dicoba. Berapaan sih?
Nah terus ini percakapan gue sama dia, kirim ke gue dulu nggak apa-apa ya, iya nggak apa-apa, thanks dok segala macam. Terus kabarin norek ya, jadi biar bisa langsung gue transfer. Terus tiba-tiba menunggu jawaban, kalau gue kabarin kalau jadi dikirim ya apa. Nah hari ini ini kejadian kemarin ya, hari ini nih tiba-tiba paket 2/2 pesanan dibatalkan lagi-lagi, jadi dibatalin lagi ya guys. Terus nggak lama lagi stoknya muncul lagi. Terus ada pesan paket 2 untuk pemesanan nomor telah dibatalkan karena gagal mengirimkan ke alamat tujuan. Pengembalian dana akan segera diproses. Terus gue bilang hahaha, terus dia bilang gila 2 kali loh. Terus akhirnya gue bilang gue tambahin ya ke video today which is ini. Jadi gue tambahin footage. Terus dia bilang gas, dikasih second chance buat dikecewakan lagi. Terus si dok ngobrol lagi sama mereka. Saya pesan lagi, semoga kali ini sampai ya. Kali ini saya mohon benar-benar diproses dengan benar. Itu yang tadi ya. Aman kak. Nah terus pesanan sudah kami terima dan sesuai dengan sesuai yang telah diorder. Mohon kesediaan menunggu hingga prosesnya selesai ya. Terima kasih. Baik, mohon mengabari jika ada. Terus ditanya, bagaimana kak? Gitu kan. Si dokter nanya, terima kasih telah menghubungi ya. Nah ini gini lah. Maksudnya menunggu. Kak, ini baru dikirim 1 ya. Semoga sempat dikirim sebelum dibatalkan sistem ya. Saya trauma pembelian dibatalkan karena terlambat pengiriman. Apakah akan terjadi lagi? Masih belum ya? Apakah masih sempat? Lagi-lagi dibatalkan, bagaimana ini? Terus akhirnya kita berdua ngobrol ya. Maksudnya gue sama si dok ngobrol. Kayaknya sih yaitu admin Shopee-nya biar nggak kena penalti online. Walau stok toko beda sama online-nya, nggak mau infoin. Ntar dibatalin karena penalti dari Shopee-nya. Jadi solusinya dibiarin sampai dibatalin sistem. Terus ini chattingan dengan si pihak tapi melalui WhatsApp ya. Ini gue nggak bacain semua ya. Ini soalnya sama aja kekesalan seperti yang kemarin-kemarin ya. Jadi kalau mau lihat ya silakan di pause aja. Nah ini bukti pembeliannya. Yang dikirim malah cuman kitnya doang. Jadi intinya gini guys. Pertama pesen 2 Optimus Armada sama Starscream. Dibatalin dua-duanya pas Black Friday. Kedua pesen kit sama Starscream. Tapi yang datang kit doang. Ketiga pesen kit plus Optimus Gamer Edition. Dikirim dua-duanya. Ini gue coba lagi pesan Starscream tapi nggak pakai diskon. Kita lihat dikirim apa enggak. Jadi menurut obrolan gue sama si dok, rasanya sih ini emang masalah di stok ya. Rasanya, tapi gue juga nggak tahu juga. Aneh kan kalau bisa cancel parsial, kenapa yang pertama kalau nggak ada stok nggak digituin aja gitu. Maksudnya kalau memang lo bisa kirim secara parsial, yang pertama kenapa harus dibatalin dua-duanya? Kenapa nggak dikirim salah satunya aja gitu kan? Nah terus kita jadi bingung di sini. Intinya sih gue mau menyampaikan di sini sebagai tambahan, nggak semua batal ya guys. Kalau memang batal tanpa pemberitahuan, tapi tetap barangnya dikirim kok. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ada yang mau ya legowo dengan sabar, walaupun dibatalin coba lagi aja. Memang it takes time dan buang waktu sih, such a waste of time menurut gua. Tapi ya 50% bro, mungkin mesti ada sedikit effort gitu, nggak tahu juga ya. Atau mungkin teman-teman yang nonton ngerasa this is too much effort just for 50%, ya silakan aja tulis di komen. Jadi gua nggak menyalahkan, gue juga nggak menyalahkan Shopee, gue juga nggak menyalahkan pembeli. Gue cuman di sini sekedar ngasih tahu aja. Konklusinya jadi agak sedikit berubah di video yang kemarin kita take sama di video yang sekarang, karena setelah melakukan pembelian kedua dan ketiga tetap ada kekesalan di kita sebagai pembeli, khususnya di dok ya sebagai pembeli, dan ada sedikit spot jantung di gua, dapat nggak nih kit, karena waktu itu gua hampir banget beli dan gue suka banget itu karakter itu dan collab itu gue suka banget. Sekarang ada 50% ya gue happy banget dan dapat ya. Jadi ya then again ya mungkin adminnya atau sistemnya mesti diperbaiki, entah bagaimana caranya ya gue juga nggak tahu karena gue bukan orang yang ahli di bidang itu ya. Tapi then again ini adalah keluh kesah dari seorang pembeli, mungkin bisa jadi masukan buat pihak yang bersangkutan. Oke, jadi tambahannya segitu aja. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalau ada salah kata, maaf, tidak berusaha memojokkan salah satu atau siapapun juga di sini. Jangan lupa kalau yang ada yang mau Saweria, pojok kanan bawah. Michael, raja terakhir dari Isekai untuk konten hari Selasa ini. Gitu aja. Peace out.